Apa ini? Ini Allah Subhanahu wa taala pada ayat 112 ini menyebutkan sifat-sifatnya orang-orang yang mengadakan jual beli kepada Allah. Orang yang mengadakan jual beli perdagangan kepada Allah itu sifatnya disebutkan oleh Allah pada ayat yang 112. Mereka itu sifatnya adalah at-taibuna, orang yang tobat. Tobat itu kan syaratnya satu, menyesal Pak ya. Yang kedua, berniat untuk tidak mengulangi. Nomor 3, meninggalkan dosa itu. Meninggalkan dosa itu, niat untuk tidak mengulangi lagi, nyesel. Kalau dosanya berkaitan dengan hukuk adami, ya harus dikembalikan. Nomor 1 sifatnya orang-orang yang gitu Pak. Mau ya, mengadakan perdagangan dengan Allah, berjuang di jalan Allah, menginfakkan hartanya fisabilillah. Biasanya sifatnya itu gini Pak. Apa itu? At-taibuna, gelem tobat. Al-abiduna, ya, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah lesan maupun ibadah perbuatan. Kan ada ibadah lesan, ada ibadah perbuatan toh Pak. Ibadah perbuatan nulung wong kan gitu Pak ya. Ibadah perbuatan poso kan ibadah perbuatan tuh. Ibadah lesan zikir, maca Quran, ya, dakwah. Jadi al-abidun selalu beribadah kepada Allah baik lesan maupun perbuatan. Al-hamidun, mereka selalu memuji Allah Pak. Dan ini merupakan bentuk ibadah lesan. Memuji Allah itu dengan lesan. Apa bedanya memuji dengan bersyukur? Kalau bersyukur itu dengan lesan, dengan hati, dengan anggota badan. Tapi kalau memuji, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamidun, yang selalu memuji Allah dengan lesan. Lesannya selalu basah dengan zikir. Bukan basah dengan gibah atau ngerasani wong. Dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit subhanallah, dikit-dikit la haula wala quwata illa billah. Dan ibadah zikir Pak dengan lesan ini adalah ibadah yang paling murah tapi disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora ndek modal, ora usah modal Pak. Modal apa? Modal cangkem tok. Modal lilat. Makanya di antaranya adalah Rasul bersabda kalimatani khafifatani 'alal lisan habibatani ilar rahman sakilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan yang lain-lain itu Pak. Masuk rumah doa, mau makan doa. Ini kan termasuk memuji Allah. Setelah sholat subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar. Mau tidur doa, bangun tidur doa, masuk kakus doa, keluar kakus doa, pakai baju doa. Mbuh jenengan apal doa pakai baju apa ora? Pakai baju doa. Gitu. Alhamiduna, selalu memuji Allah dengan zikir-zikir. Kemudian as-saihuna. Apa itu as-saihuna? As-saihuna yang mengadakan perjalanan. Mayoritas ulama termasuk mayoritas sahabat, as-saihuna mengadakan perjalanan. Ini maksudnya adalah puasa, Pak. Kalau di situ tidak diartikan puasa di terjemahan itu. Tapi mayoritas ulama dan mayoritas sahabat, mayoritas tabi'in, as-saihuna mengadakan perjalanan, itu maksudnya adalah puasa. Mengembara Pak ya? Nah, itu mayoritas ulama itu artinya puasa.
Tadi tobat, ibadah yang lisan maupun ibadah perbuatan. Ibadah lisan alhamiduna, selalu memuji Allah. Kemudian as-saihuna, yaitu puasa. Karena penafsiran as-saihun yang mengembara itu diartikan puasa itu adalah penafsirannya satu Pak, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ibu kita Aisyah, kemudian tabi'in Hasan Basri, ya, dan lain-lain banyak sekali. Abu Hurairah juga mengatakan as-saihuna humus shaimuna, puasa. Posonan gitu loh Pak wong iki. Apalagi yang bapak-bapak yang wis umure wis 50 ke atas. Ya monggo diperbanyak poso Pak. Ora poso ya mangane ya ngono padha Pak ya. Mendingan poso. Juga insya Allah badannya sehat. Ya. Nah itulah diperbanyakkan. Kata kesehatan itu semakin berumur tidak terlalu membutuhkan asupan gizi Pak ya. Tidak seperti anak kecil kan pertumbuhan mangane oke. Nek sudah enggak pertumbuhan ya mangane wis mumpung mangan disuda, mangannya memang badannya tidak perlu asupan gizi banyak. Nah, itu dimanfaatkan untuk poso. Monggo Pak poso. Karena poso itu Masya Allah Pak. Sampai Rasulullah mengatakan as-saumu junnah. Poso itu perisai, tameng. Biasanya ana wong lewat ngono dilirak lirikne poso wae astagfirullah gitu Pak. Tameng betul. Baik tameng dari maksiat dan juga tameng dari penyakit. Dalam hadis yang dhaif diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Itu faidahnya poso. Kemudian poso itu kan ibadah yang tidak ada duanya Pak. Ora ana ibadah-ibadah sing koyok poso itu ndak ada. Sebab ibadah yang lain do ketok kelihatan, sing ra ketok mung siji poso. Karena poso itu akan mengajarkan kita keikhlasan kepada Allah. Dan akan membuat kita itu semakin tidak butuh dunia. Ya ora mangan, ora ngombe, tidak berhubungan badan dengan istrinya di siang hari itu kan membuat kita itu semakin ora butuh dunia ning butuhe akhirat Pak. Monggo Pak ya, yang sudah 50 tahun monggo kita perbanyak. Sebulan 3 kali, nek ijeh sanggup ya seminggu 2 kali Pak ya, Senin Kamis. Nek ijeh iso poso Daud, Daud itu sebaik-baik poso. Saumpama gini Pak, poso sunah, nanti terus gak goro-goro ibuke mulai tuku jajanan enak. Bu kowe nggodho aku ta Bu gitu. Terus akhirnya poso sunai dibatalkan Pak. Ora apa-apa. Ah kok batal Pak? Ah aku ora tahan. Panganane enak. Ah itu ndak apa-apa Pak. Ya, karena Rasul mengatakan al-mutatawwi'u amiru nafsihi. Ini beliau katakan kepada Ummu Salamah. Suatu hari itu Pak, Ummu Salamah apa Ummu Hani. Suatu hari itu Rasul pergi ke rumahnya Ummu Hani Pak, sahabat perempuan Ummu Hani. Wahai Ummu Hani, aku njaluk ngombe, minta minum Pak. Akhirnya dikasih gelas penuh air. Rasul minum setengah, masih setengah Pak, dikasihkan Ummu Hani. Nah, sapa sing ra gelem minum sisone Nabi Pak? Sisone Nabi itu berkah Pak. Akhirnya Rasul diminum oleh Ummu Hani. Sisone Nabi minum. Terus Ummu Hani bloko Pak. Rasul sakjane iku tadi saya itu poso sunah. Ning jenengan ngasih sisone jenengan ya harus tak minum langsung. Dadi aku batalno poso sunahku. Rasul mengatakan as-shaimul mutatawwi'u amiru nafsihi. Nek poso sunah ya sak karepmu lah kowe. Nek mbok terusno ya ora apa-apa, mbok batalno ya ora apa-apa karena sunnah. Lah itu Pak. Juk-juk dijamu orang apa ya monggo nek jamuane kok enak ya kan wis tak batalno ora apa-apa Pak monggo. Nah itu enaknya puasa sunnah. Ar-raki'una, dan sifat mereka adalah rukuk, wa as-sajiduna, dan
sujud. Maksudnya adalah sholat, Pak. Ya sholat fardu, ya sholat sunnah. Sampai Rasulullah, Pak, meriwayatkan Rasulullah bersabda, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Sauban. Rasul bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus sholah wala yuhafidhu alal wudu'i illa mu'min. Istaqimu, luruslah. Sing penting kowe lurus, aja bengkak-bengkok. Walan tuhsu, dan kalian tidak akan mampu melaksanakan seluruh ajaran Islam dengan sempurna, ora bakal iso. Gitu, Pak. Kalian enggak akan bisa melaksanakan ajaran Islam seluruhnya dengan sempurna, ra iso. Mesti ana kurang-kurangi. Makanya Rasul mengatakan, Allah mengatakan, fattaqullaha mas tata'tum, nek nglakoni perintah ya sak mampune. Sing penting istaqimu, luruslah, aja belak-belok, aja bengkak-bengkok, sing penting itu, Pak. Wa'lamu, dan ketahuilah anna khaira a'malikumus shalah, sebaik-baik amal kalian itu ya salat. Wala yuhafidhu alal wudu'i illa mu'min, tidak ada yang mampu menjaga wudu kecuali dia orang yang imannya luar biasa. Kalau orang itu kok iso njaga wudu terus berarti imannya hebat. Gimana sholat bukan sebaik-baik amal, Pak? Karena sholat fardu adalah pertama kali bisa dihisab. Nek sholat fardu ana sing kurang, ana sing apa, ditambal kalau sholat sunnah, maka itu sebaik-baik. Nah itulah, Pak. Sholat wajib, sholat sunnah, ya duha, ya tahiyatul masjid, ya qobliyah, ya ba'diyah, rawatib, ya witir, ya macam-macam. Monggo. Itu sifatnya, Pak, orang-orang yang mau mengadakan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-amiruna bil ma'ruf. Orangnya mau nasihati kepada sesama, memberi nasihat kepada sesama. Yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wal hafidhuna li hududillah, dan mau menjaga batasan-batasan Allah. Oh ini haram, oh ini tidak boleh, dia jaga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, Pak. Wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mempunyai sifat-sifat seperti yang disebutkan tadi. Kabar gembira apa? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat selama-lamanya. Oh, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kita jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan kita jaga. Semoga kita termasuk orang yang bisa melaksanakan sifat-sifat yang disebutkan pada ayat-ayat ini. Monggo kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi